Aneh sekali. Kemana dia pergi? Wanita. Linsu pelatih kebugaran. Tidak. Anda. Ini, aku. Siapa kamu? Nona, izinkan saya menjelaskan. Bukan seperti yang Anda pikirkan. Kamu. Dasar mesum. Aku akan menghajarmu sampai mati. Nona, tolong dengarkan penjelasan saya. Kamu menyelinap ke ruang ganti wanita dan mengintipku berganti pakaian. Penjelasan macam apa yang bisa kamu berikan? Jangan lari. Tolong. Lembut sekali. Kamu. Kamu masih melihat. Apa kamu? Ingin dihajar lagi? Nona, Anda salah paham. Saya cuma di sini buat antar makanan. Linsu itu, kamu. Ini aku. Aku minta maaf. Aku salah paham padamu tadi. Nggak apa-apa. Kalau tidak keberatan, bisakah Anda memberi saya ulasan bintang 5? Linsu, sudah sebulan. Waktunya membayar utangmu pada bosku. Bayar. Gymku baru saja buka. Aku belum bisa membayarnya. Lagi pula, ini bahkan belum jatuh temponya. Cukup dengan alasanmu. Bosku bilang kapan harus bayar. Kamu bayar. Kamu punya 1 hari. Siapkan uangnya. Jika tidak, klubku ini tidak terlalu pandai memilih. Aku. Bukankah tadi kamu baru saja meminta ulasan bintang 5? Jika kamu bisa menyingkirkannya untukku hari ini, aku akan memberimu ulasan bintang 5. Jadi kurir zaman sekarang, makin susah aja tiap pesanannya. Karena ada wanita yang minta tolong. Sekalian aja saya bantu. Linsu, apa yang kamu gumamkan? Bayar sekarang. Selama ada saya, nggak ada yang boleh bully dia. Kamu berani menghalangiku. Kenapa kamu tidak bertanya pada orang-orang di Haichan? Siapa yang berani menentang geng macan hitam kami? Gue nggak peduli lo anjing atau beruang. Gue lindungi Linsu hari ini. Seseorang sepertimu. Aku bisa menghadapi 3 dari kalian sendirian. Linsu, aku akan memberimu 2 pilihan. Entah kamu membayar uangnya. Atau aku akan menghabisi kalian berdua. Aku tidak punya uang saat ini. Tapi jangan khawatir. Beri aku waktu sebulan, dan aku jamin aku akan mengumpulkannya untukmu. Tidak ada uang. Baiklah, jangan salahkan aku atas apa yang terjadi nanti. Telapak besi tak terkalahkan. Lo lagi gali kuburan sendiri. 1 telapak, 2 telapak, 3 telapak, 4 telapak. Seratus telapak besi. The film was translated and Bos, narrated by M. bos saya salah. Tolong ampuni saya. Pergi sana. Ya, saya pergi. Apa kamu baik-baik saja? Kamu tidak terluka kan? Aku akan memberikan ulasan itu sekarang.
Selesai. Tuan rumah telah menerima penilaian bintang 5 dari Lin Sui. Selamat tuan rumah telah menyelesaikan misi pengiriman, menerima ampau besar, dan kartu cashback waktu terbatas sebagai hadiah. Kartu cashback terbatas waktu. Apakah ini jenis yang memberikan cashback untuk setiap pembelian? Itu benar. Sistem mencatat tingkat penilaian positif tuan rumah atas 99,99% kurir. Sebagai hadiah khusus tuan rumah, diberikan kesempatan menerima cashback 10 kali lipat dalam 3 menit ke depan. Setelah batas waktu berakhir, hadiah akan menjadi tidak valid. Hitung mundur dimulai sekarang. Cashback 10 kali lipat. Ini adalah kesempatan bagus untuk cari uang. Pesanan buat Ling Sui ini benar-benar sepadan. Tapi gue cuma punya waktu 3 menit. Gue harus cari cara buat dapetin cashback itu sebelum waktunya habis. Nona, masalah Anda sudah saya bereskan. Saya ada urusan lain, jadi saya pergi dulu. Hei kamu, Coba kulihat siapa yang cukup berani untuk menghajar anak buahku dari geng macan hitam. Bos itu mereka. Mereka tidak hanya menolak membayar, tapi mereka juga memukulku. habislah. Sekarang kita berdua tidak bisa pergi. Makan Hitam membawa anak buahnya ke sini. Nora, jika Anda tidak bisa membayar, itu juga tidak masalah. Malam ini, jika Anda melayani saya dengan baik dan memuaskan saya akan menghapus utang Anda. Apakah kamu dengar itu? Bosku pikir, tubuhmu bagus. Dia membiarkanmu melunasi utang dengan tubuhmu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Kalian punya banyak laki-laki dewasa di sini, tapi malah ngeroyok seorang wanita. Nggak malu kalau kabar ini tersebar. Kayaknya gue belum cukup keras mukul lo sebelumnya. Lo jelas belum kapok ya? Kamu hanyalah seorang kurir. Tapi kamu bertingkah cukup sombong. Biar gue kasih tahu sesuatu. Semua orang di sini bekerja untuk gue. Kalau lo nggak bisa bayar uangnya, nggak ada satupun dari kalian yang bisa keluar dari sini. Kamu harus pergi. Jangan sampai terluka lagi karenaku. Pergi. Sepertinya nggak ada jalan keluar. Untuk saat ini, mending gue bantu dia, lunasi hutangnya, dan dapatkan cashback. Dengan begitu gue bisa menangin hati si cantik. Dan dengan mudahnya, dapat untung lumayan. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampau. Lin Zue, lo nggak benar-benar berharap kurir ini bisa melunasi hutang lo kan? Kalian, tangkap wanita jalang ini, ikat dia dan bersihkan dia. Gue bakal bersenang-senang dengannya nanti. Tunggu. Cuma uang kan? Gue yang bayar buat dia. Jalang ini, dia hutang 5 juta sama gue. Dan lo pikir, lo mampu bayar itu? 5 juta. Sebanyak itu. Bos, dia cuma seorang kurir. Dia cuma berpenghasilan 7.000 sebulan. 5 juta? Gimana mungkin dia bisa bayar segitu? Tepat sekali bos. Gue rasa dia kesini cuma buat bikin masalah. Kenapa nggak kita habisi saja dia? Berhenti ngoceh. Serahkan kode pembayarannya. Bocah. Lo benar-benar keras kepala kayak keledai. Tapi, kalau gue tahu lo main-main sama gue, nggak ada di antara kalian yang bisa keluar dari sini dalam keadaan hidup. Alipay menerima 5 juta yuan. Apel, lo beneran punya 5 juta? Transaksi terdeteksi. Tuan rumah telah berhasil menerima cashback 10 kali lipat. Kartu bank diterima, 50 juta yuan. Bagus. Xiaoqi terlihat begitu biasa. Tapi dia punya begitu banyak uang. Gimana? Hutangnya sudah saya lunasi. Sekarang, kalian boleh pergi. Saya tidak menyangka Anda beneran punya 5 juta. Namun, uangnya mungkin sudah beres. Tapi dendam saudara gue belum terselesaikan. Kalian kepung dia. The film was translated and narrated by Kalian. Media. Kurir kaya ini berani memukul salah satu anak buah gue. Mari pastikan kita memberinya pelajaran hari ini. Kamu pergi, aku tetap di sini dan menelpon polisi. Pergi.
Bahkan dengan telapak bisi gue nggak bisa nanggung banyak orang sekaligus. Gue paham. Saya sarankan kalian, pergi sekarang. Kalau tidak jangan salahkan saya, kalau kalian terluka. Terus kenapa kalau lo bisa berantem? Kita punya banyak orang di sini hari ini. Gue nggak percaya lo bisa menang. Karena lo nggak tahu siapa yang lo lawan. Kalau begitu hari ini, gue bakal kasih lo pelajaran yang sesungguhnya. Bunuh dia. Bos? Bos, gue salah. Salah. Tolong berbaik hatilah. Ampuni nyawa gue, bos. Apakah ini yang disebut energi pacar di internet? Dilindungi seperti ini sangat menyenangkan. Lo yang seharusnya minta maaf. Ke dia bukan ke gue. Linzue. Gue minta maaf. Anggap saja gue nggak pernah ada. Hari ini, aku akan mengampuni nyawa kalian. Kalau sampai gue lihat lo bully orang lagi. Gue Gue nggak akan mengulanginya lagi. Camkan itu dan jadilah orang yang lebih baik. pergi sana. Iya. Pergi, ayo pergi. Apakah aku benar-benar seberat itu? Gue capek banget. Berantem di jalanan ternyata lumayan nguras tenaga. Sepertinya gue harus lebih sering olahraga. Tadi, terima kasih atas apa yang kamu lakukan. Gymku baru saja buka. Kamu bisa datang berlatih denganku nanti. Jika kamu tidak keberatan. Aku bahkan bisa menjadi pelatih pribadimu. Gratis selamanya. Angkat dagu lo jangan sampai berdarah. Pesanan pengiriman baru diterima dari salah asosiate Haiwan. Tujuan, kantor penjualan Rail Istat Teluk Sizi. Sistem otomatis menerima pesanan untuk tuan rumah. Batas waktu 10 menit. Teluk Sizi. Bukankah ini kompleks mewah, tempat Presiden Song tinggal? Sekarang, setelah gue punya banyak uang, gue harus beli rumah mewah, buat kasih hadiah ke diri sendiri. Xiaoqi ada apa? Gue pasti bakal ke sana. Halo, siapa Hewan? Ini aku. Pesanan Anda. Hewan rekan penjualan. Terima kasih. Tunggu sebentar. Berapa harga properti per kaki persegi di sini? Apakah aku tidak salah dengar? Kurir ini ingin membeli rumah di Teluk Sizi. Target klien kami di Teluk Sizi adalah para elit Haicheng. 1 unit di sini, harganya setidaknya 10 juta. Bagaimana mungkin seorang kurir bisa mampu membelinya? Hewan berada di peringkat terbawah setiap bulan. Dia akhirnya mendapatkan klien, dan ternyata dia orang miskin. Konyol sekali. Pak, izinkan saya memperkenalkan Anda. Kami. Teluk Sizi kami. Area gedung tinggi adalah bagian yang ramah anggaran. Namun bahkan tata letak terkecil di sini, harganya setidaknya 10 juta. 10 juta. Harga kami di Teluk Sizi memang tinggi. Tapi saya bisa merekomendasikan beberapa bangunan tempat tinggal yang lebih The terjangkau. film was Area di sebelah translated sana memiliki and narrated tata by letak yang N lebih Media. ramah anggaran. Nggak perlu. Apa properti paling mahal yang Anda punya? Yang paling mahal. Mahal. Ada satu villa berdiri sendiri. Harga saat ini lebih dari 50 juta. Hanya tuan muda He dari keluarga He.
yang saat ini sedang mempertimbangkannya. Bagus. Gue suka properti yang luas. Gue ambil villa itu. Buatin kontraknya sekarang. Apa? Ini adalah villa terakhir yang kami miliki di pasaran. Ini bukan sesuatu yang bisa dibeli sembarang orang. Kamu bilang ingin membelinya. Siapa yang akan percaya itu? He Wan Wan, kenapa kamu selalu bertemu dengan orang aneh seperti itu? Saya lihat kurir ini laki-laki. Dia ingin tinggal di villa. Dia harus berkaca pada dirinya sendiri. Keributan apa ini di jam kerja? Manajer Gu, Manajer gue manajer penjualan real estate. manajer Gu. Bagaimana hal ini sampai mengganggu Anda? Jam kerja. Kalian nggak bersiap untuk melayani klien. Bikin keributan seperti ini apa jadinya? Manajer Gu, ada seseorang yang membuat keributan di kantor penjualan kita. Kami baru saja akan membantu Anda mengusirnya. Itu tidak benar, Manajer Gu. Pria ini bilang dia ingin membeli permata mahkota kompleks villa kita. Jadi saya sedang memperkenalkannya kepadanya. Apel. Villa itu harganya setidaknya 50 juta. Hei Wan Wan, bagaimanapun lo melihatnya, dia nggak terlihat punya uang sebanyak itu. Lo beneran percaya dia mau beli villa? Gue peringatkan lo. Kalau lo nggak mencapai target penjualan bulan ini, lo dipecat. Jangan buang waktu gue. Manajer Gu, saya benar-benar tidak berbohong kepada Anda. Saya Manajer gue kan. Saya datang ke sini khusus untuk beli rumah. Gue ambil villa itu. Tuan Muda He sudah mengincar villa ini sejak lama. Lo cuma seorang kurir. Apa lo yakin mau bersaing dengannya? Manajer gue. Lama nggak jumpa. Tuan Muda He. Waktu lo sempurna. Pria ini bilang, dia ingin membeli villa yang sudah lo incar. Seorang kurir. Dunia ini sempit sekali. Manajer gue. Gue udah lama mengincar rumah itu. Lo pikir seorang kurir pantas bersaing sama gue? Manajer Gu, Xiaoqi ini cuma seorang kurir. Dia bisa mengantar makanan seumur hidupnya. Dan dia mungkin bahkan tidak mampu membeli toilet di Teluk Sizi. Dan dia mau beli villa mewah. Hai Yuan. Lo bener-bener gak belajar dari kesalahan lo. Lupa gimana lo berlutut dan minta maaf ke gue waktu itu. Apa lo sudah lupa? Lo cuma beruntung waktu itu. Ini pembelian properti dengan uang tunai asli. Gue nggak percaya lo punya uang sebanyak itu. Manajer Gu, pria ini tadi benar-benar bilang dia ingin membeli rumah. Saya rasa dia tidak sedang bercanda. Manajer Gu, He Wan Wan pasti tahu. Dia akan dipecat. Itulah sebabnya dia mengatakan kurir ini bisa membeli rumah mewah. Saya pikir mereka berdua sengaja mencoba mempermalukan Anda. Manajer Gu, kalau Anda membiarkan Xiaoqi ini, kurir menyedihkan ini, buat keributan di sini, itu akan merusak reputasi Teluk Sizi. Jika Anda benar-benar mengusir Tuan Muda He, kantor penjualan Anda yang akan rugi. Tepat sekali, pergi sana. Keamanan usir dia. Tunggu sebentar. Saya bertekad untuk mendapatkan villa ini hari ini. Saya minta verifikasi dana. Dan bersaing dengannya secara setara. Persyaratan minimum kami untuk verifikasi adalah 2 juta. Jika saldo di kartu ban kurang dari 2 juta, itu tidak bisa diverifikasi. Xiaoqi, lo pikir gue nggak tahu siapa lo? Lo cuma kurir. Apa kartu bank lo bisa menutupi 2.000 apalagi 2 juta? Berhenti berakting di sini. Manajer gue. Karena ada klaim besar yang mau verifikasi dana. Lo sebaiknya layani dia. Gue pengen lihat seberapa banyak penghasilan seorang kurir. Pak, di sini di Teluk Sizi, kami memperlakukan setiap klien dengan setara. Anda boleh memverifikasi dana Anda. Tapi jika saya mengetahui bahwa Anda sengaja membuang-buang waktu kami, maka jangan salahkan saya jika saya bertindak tegas. Segera, lo bakal bertingkah seperti pria. Saat lo diusir The keluar, film was translated and narrated by M Media. Saldo melebihi 50 juta. Apel. Jadi dia benar-benar mampu membeli villa itu. Aku tidak perlu dipecat. Xiaoqi, dari mana lo dapat uang sebanyak itu? Nona.
Dari mana saya mendapatkan uang bukan urusan Anda. Pak Xiao, saya benar-benar minta maaf. Saya disesatkan oleh mereka berdua tadi. Itu karena kebutaan saya sendiri. Tolong terima permintaan maaf saya. Karena ini kompetisi yang adil. Sekarang gilirannya untuk memverifikasi dananya. Tuan Muda, giliran Anda. Apa lo sudah gila pagi ini? Lo berani verifikasi gue? Kenapa kamu sedikit takut? Kartu gue dibekukan sama orang tua itu beberapa hari lalu. Gue cuma mutusin buat ambil villa itu karena gue dengar Presiden Teluk Sizi memberikan rumah ke setiap mitra bisnis. Aku hanya tidak menyangka kalau pria seperti Xiaoqi bisa sekaya ini. Teluk Sizi adalah proyek milik grup Song. Dan gue adalah teman lama Presiden Song. Song Chuyan. Rumah itu adalah hadiah dari dia buat gue. Manajer gue sudah sangat sombong belakangan ini. Lo bahkan gak menghormati Presiden Song. Presiden Song Asisten Song Chuyan. sudah melakukan penyelidikan menyeluruh. Xiaoqi memiliki latar belakang yang bersih dan tidak punya kebiasaan buruk. Saya dengar dia masih bekerja mengantar makanan. Baru-baru ini dia bahkan ingin membeli villa di Teluk Sizi. Dimengerti. Segera pergi dan alihkan kepemilikan villa ke atas nama Xiaoqi. Biarkan rumah ini menjadi hadiah dari Gu untuknya. Ya, Lo mau kabur setelah mengambil semuanya. Tunggu saja Xiaoqi. Gue pasti akan menangkap lo. kasih tahu ya. Lo nggak lebih dari sekadar pekerja. Di bawah grup Song. Tanpa izin gue. Lo berani jual rumah yang dikasih Presiden Song ke gue, ke kurir ini, secara pribadi. Lo percaya, kalau dengan satu panggilan telepon, gue bisa bikin lo dipecat. Tuan Muda, saya salah, tolong, jangan biarkan Presiden Song memecat saya. Saya akan mengusir pria ini sekarang juga. Dan memberinya pelajaran yang setimpal. Pergi dari sini. Lo lihat itu. Xiaoqi meskipun lo punya uang. Tuan Muda bisa menghancurkan lo. Semudah semut. Keluar. Tahan dia. Patahkan kakinya untuk gue. Tunggu. Saat harimau tidak menunjukkan cakarnya, apa kamu pikir kucing itu sedang sakit? Telapak besi tak terkalahkan. Berhenti. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Presiden Song, kejutan yang luar biasa melihat Anda di sini. Kenapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Saya pasti sudah mengirim seseorang untuk menyambut Anda. Manajer gue lo berani membuli orang gue. Lo benar-benar punya nyali. Apa? Apel. Presiden Song. Saya tidak tahu Pak Xiao adalah teman Anda. Jika saya tahu. Bahkan jika Anda memberi saya keberanian 10 kali lipat, saya tidak akan berani. Xiaoqi lo nggak apa-apa. Lo terluka. Itu kamu. Gue sudah mencari lo sejak lo pergi. Selama lo pergi, gue sangat merindukan lo. Saya banyak menerima pesanan pengiriman akhir-akhir ini. Saya selalu di jalan. Itulah kenapa kamu tidak bisa melihat saya. Masuk akal. Tapi sikap pelayanan di bagian penjualan Teluk Sizi Anda benar-benar biasa saja. Jangan khawatir. Soal mereka yang membuli lo hari ini, nggak ada satupun yang akan lolos dengan mudah. Pak Xiao, saya benar-benar minta maaf. Ini semua salah saya karena disesatkan oleh mereka berdua. Manajer Gulo salah paham kan? Bagaimana mungkin dia Presiden Song? Dia jelas cuma aktris yang disewa sama pecundang menyedihkan ini. Bukankah Tuan Muda bilang bahwa dia berteman dengan Presiden Song? Kenapa dia bahkan tidak mengenalinya? Dia adalah Presiden Song yang asli. Bagaimana mungkin dia kenal orang seperti kurir ini? Lo kecanduan pura-pura jadi Presiden Song ya? Lo pikir lo sudah jadi burung phoenix emas sekarang? The film Kenapa was mereka tidak translated mengenalimu? and Gue biasanya narrated sangat by sibuk M. dengan Media. pekerjaan dan jarang tampil di depan umum. Manajer gue kasih tahu ya. Gue sudah jadi mitra grup Song selama bertahun-tahun. Siapa yang percaya orang ini terlihat miskin dan lusuh adalah Presiden Song. Kurang ajar.
Lo berani pukul gue? Tuan Muda Hei, sebelum situasi ini menjadi lebih buruk, saya sarankan Anda untuk segera meminta maaf kepada Presiden Song. Mereka yang seharusnya minta maaf adalah mereka kan. Dia yang menyamar sebagai Nona Song. Diam. Anda sudah kurang ajar kepada Presiden Song berulang kali. Keamanan. Seret mereka berdua. Keluar dari sini. Sepertinya dia benar-benar Presiden Song. Saya sudah lama mendengar bahwa Presiden Song terkenal dengan metode-metode kejamnya. Mereka bilang orang terakhir yang menyinggungnya dibuang telat oleh grup Song. Tuan Muda He berani menyinggung Presiden Song. Dia tamat sekarang. Keamanan. Presiden Song, tolong dengarkan penjelasan saya. Pecundang menyedihkan inilah yang bersikeras membeli villa mewah yang Anda hadiahkan kepada saya. Dia jelas tidak menunjukkan rasa hormat kepada Anda. Memang benar bahwa gue memberikan sebuah villa mewah. Namun, itu bukan hadiah untuk lo, tapi untuk Xiaoqi. Pemilik. Ini, bagaimana mungkin? Grup Song mau memberikan villa mewah kepada pecundang menyedihkan ini. Diam. Xiaoqi adalah orang yang sangat penting bagi gue. Apa arti sebuah villa? Gue ingin memberikannya semua hal terbaik di dunia ini. Sejak kapan Xiaoqi si gembel ini bisa kenal CEO grup Song? Wanita kaya seperti dia. Ya Tuhan. Saya wanita benar-benar berbeda level. Saya hanya menawarkan diri. Villa ini senilai 50 juta. Dia berikan begitu saja. Sebenarnya, kamu tidak perlu repot-repot. Saya bisa membelinya sendiri. Semua yang kita miliki adalah milik bersama. Lo bisa ambil sebanyak yang lo mau. Itu nggak akan merugikan lo sepeser pun. Soal orang-orang yang membuli lo hari ini, nggak ada satupun yang akan lolos dengan mudah. Cie Song, tolong dengarkan saya. Kedua keluarga kita sudah bermitra selama bertahun-tahun. Tidak perlu merusak hubungan kita hanya karena seorang kurir rendahan. Tidak perlu merusak persahabatan kita. Kemitraan, grup Song bermitra dengan sampah seperti lo, hanya akan mencorang reputasi gue. Itu sebuah penghinaan bagi nama gue. Asisten Lee, kirimkan pemberitahuannya. Efektif segera. Akhiri semua kemitraan bisnis dengan keluarga Hei. Mulai sekarang, nggak ada seorang pun dari keluarga Hei yang diizinkan menginjakan kaki di properti manapun milik grup Song. Mengerti? Cie Song, tolong dengarkan. Anda harus mendengarkan penjelasan saya. Xiaoqi, sebenarnya ini semua cuma salah paham. 2 tahun kita bersama. Saya benar-benar selalu mencintai lo. Cukup. Saat kamu bersamanya selama 2 tahun ini, pernahkah kamu memikirkan hubungan kita? Pergi. Seseorang lempar mereka berdua. Keluar dari sini. Xiaoqi, jangan. Xiaoqi, tunggu saja lo. Gue nggak bakal biarin lo lolos dari ini. Bawa mereka pergi. Pak Xiao, ini adalah kunci villa Teluk Sizi. Silakan ambil kuncinya. Saya akan mengambilnya. Benar. Si Elsong, hari ini, Nona Hei di sini, bertanggung jawab atas tur saya. Dia menjelaskan semuanya dengan sangat teliti. Saya rasa, kredit untuk penjualan villa ini harus diberikan kepadanya. Baiklah. Manajer Gu, kirimkan pemberitahuannya. Efektif segera. Promosikan Hei Wanwan menjadi direktur penjualan. Untuk proyek Teluk Sisi saya. Baik, dimengerti. Terima kasih Tuan Xiao. Terima kasih CEO Song. Terima kasih Manajer Gu. Xiaoqi, gue percaya pada penilaian lo. Benar, Nona Hei. Jika Anda merasa bahwa layanan pengiriman saya hari ini memuaskan, bisakah Anda memberi saya ulasan bintang 5? Saya akan melakukannya sekarang juga. Terdeteksi. Ulasan bintang 5 dari He Wanwan. Selamat Tuan Anda telah menyelesaikan misi pengiriman. Anda telah menerima ampau hadiah ganda. Sebuah villa mewah dan sebuah angpau. Hidup rasanya seperti uang terus mengalir masuk tanpa henti. Ini benar-benar luar biasa. The film was translated and narrated by M Media. Villa Xiaoqi. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya Xiaoqi di usia 20-an awal
Akan dengan begitu mudahnya, tinggal di sebuah villa. Wanita kaya itu benar-benar menakjubkan. Tuan Xiao, ini adalah rumah baru Anda. Sesuai instruksi CEO Song, semua kebutuhan sehari-hari Anda telah disediakan sepenuhnya untuk Anda. Jika butuh sesuatu hubungi saya kapan saja. Baik, saya mengerti, terima kasih. Xiao Qi, ayo kita masuk dan lihat-lihat. Xiao Qi. Kebetulan sekali. Bisa bertemu denganmu di sini. Apakah villa ini milikmu? Xiao Qi. Siapa dia? Dia adalah... Ini. Benar. Dia adalah klien saya. Saya dari Rumah Sakit Umum Haicheng, seorang ahli urologi. Belum lama ini, Xiao Qi membantu saya di rumah sakit. Seorang ahli urologi. Xiao Qi loh. Ini salah paham. Hanya kesalahpahaman sederhana. Tadi, saya kebetulan mengantar makanan ke Dr. Wu, dan dia salah mengira saya sebagai pasien. Gue tahu itu. Lo nggak terlihat seperti seseorang dengan masalah seperti itu. Mengenal dua wanita cantik, benar-benar sebuah kehormatan bagi saya, Xiao Qi. Tapi waktunya. Hari sudah mulai larut. Kalian berdua sebaiknya pulang sekarang. Xiao Qi seorang kurir. Ternyata pemilik villa ini, saya benar-benar tidak boleh melewatkan. Pria sebaik ini. Apa yang terburu-buru? Xiao Qi, hari ini adalah hari pertamamu pindahkan, sempurna. Aku membeli bahan makanan. Malam ini datanglah ke tempatku, dan aku akan membiarkanmu mencicipi masakanku. Makan itu membosankan. Malam ini, datanglah ke tempat gue. Gue bisa menawarkan lo sesuatu yang jauh lebih menyenangkan. Datanglah ke tempatku. Datanglah ke tempat gue. Datanglah ke tempatku. Datanglah ke tempat gue. Datanglah ke tempatku. Datanglah ke tempat gue. Xiao Qi, siapa yang akan lo pilih? Xiao Qi, siapa yang akan kau pilih? Diundang oleh dua wanita cantik sekaligus. Bahkan di kehidupan saya berikutnya, saya tidak akan punya alasan untuk menolak. Biar saya pikirkan apa yang harus dikatakan. Mengerti? Saya baru saja tiba di villa ini hari ini. Dan ada banyak hal yang perlu saya bereskan. Bagaimana kalau saya rapikan kamarnya dulu, lalu saya undang kalian berdua ke sini bersama. Bagaimana menurut kalian? Itu masuk akal. Nggak perlu repot-repot. Gue akan memanggil tim kebersihan sekarang untuk memberi lo pengalaman layanan lengkap. Lo hanya perlu beristirahat dengan nyaman. Kebetulan sekali, aku ada waktu hari ini. Jadi aku bisa membantumu mendekorasi rumah barumu. Bagaimana kalau begini? Malam ini, aku akan datang ke tempatmu dan memasak. Sebagai pesta syukuran rumah barumu, bagaimana menurutmu? Benar sekali, Xiao Qi. Gue akan ke sana hari ini, bersama Dr. Wu. Jangan khawatir, gue akan mendekorasi sendiri kamar tidur lo. Berbeda rasanya saat kamu memiliki dukungan sistem. Sang master pernah berkata, Hauski tidak bisa bertingkah seperti serigala, dan pecundang tidak bisa sampai ke kamar tidur. Keraguan berujung pada kekalahan, tapi ketulusan berujung pada memberikan segalanya. Saat wanita cantik menawarkan diri, bagaimana mungkin saya bisa menolak? Karena kalian memaksa saya terpaksa menerima, maka saya tidak punya pilihan selain menerimanya dengan senang hati. Uang membuat segalanya berbeda. Sofa ini sangat besar dan empuk. Akhirnya, tidak perlu lagi membungkuk di kursi kayu di kontrakan kumuh untuk bermain game. Xiao Qi, aku baru saja menemukan serangkaian latihan inti untuk pinggang. Apakah kau punya waktu besok untuk datang dan mencobanya? Tentu. Tunggu saya di toko besok. Xiao Qi, makanannya sudah siap. Kemarilah dan makan. The film was translated Datang. and narrated by M Media. Xiao Qi, kemarilah. Aku membuat ini khusus untukmu. Kemarilah Xiao Qi. Duduk di sini.
Apakah kedua wanita cantik ini membuat pilihan yang mustahil? Saya rasa ini bukan pesta pindah rumah. Benar. Xiaoqi, kau bekerja sangat keras mengantar makanan setiap hari. Aku membuat ini khusus untuk membantumu mendapatkan nutrisi. Ini, cobalah. Bagus, bagus, bagus. Anda sangat perhatian, Dr. Wu. Anda sangat baik. Xiaoqi, lo harus makan lebih banyak. Ada kejutan yang sudah gue siapkan untuk lo di kamar tidur nanti. Sebenarnya, aku ada operasi besok. Jadi aku harus pergi. Xiaoqi, jika nanti kau ingin makan sesuatu yang lain, beritahu saja aku. Aku akan datang dan memasakkannya untukmu. Apakah Anda ingin saya mengantar Anda keluar? Tunggu. Lihat diri lo terobos sekali. Ada makanan di seluruh tubuh lo. Gue sudah menyiapkan baju ganti untuk lo. Bajunya ada di kamar tidur. Tunggu. Saya akan ke kamar dulu. Menunggu lo. Bagaimana Xiaoqi? Apa lo suka kejutan yang gue siapkan untuk lo? Saya baru ingat. Ada sesuatu yang harus saya urus. Berhenti di situ. Xiaoqi, lo sudah menolak gue 2 kali. Lo nggak bersikap baik. Atau jangan-jangan lo nggak suka dengan pakaian gue hari ini. Saya suka, saya suka. Wanita berusia 30 tahun. Benar-benar menakutkan. Bahkan dengan stamina saya yang luar biasa. Tubuh rapuh saya. Tidak tahan jika terus digempur setiap malam. Sistem. Apakah ada tugas yang bisa menghasilkan uang dan membuat tubuh saya lebih kuat? Tingkat kepuasan Tuan terdeteksi sebesar 100%. Sistem telah secara otomatis meningkatkan kendaraan pengiriman Anda dan memberi Anda hadiah berupa keterampilan penglihatan maha tahu. Semoga Tuan segera meraih kesuksesan. Penglihatan maha tahu. The film was translated and narrated by M Media. Ya Tuhan, kamu benar-benar tahu cara memainkan game ini. Sistem, kamu tetap yang terbaik. Cepat beritahu saya, apalagi yang kamu tingkatkan. Kendaraan pengiriman Anda telah ditingkatkan menjadi Rolls-Royce Phantom
Mobil tersebut terparkir di depan pintu Anda. Silakan ambil, Tuan. Mengantar makanan dengan Rolls Royce. Sistem kamu benar-benar tahu cara memainkan game ini. Mobil bawah 8 juta dolar ini. Sistem memberikannya begitu saja kepada saya. Keren. Ini terlalu bagus. Lihat, pria ini menarik sekali. Nggak mampu beli mobil mewah sendiri. Jadi dia cuma keluyuran di sini. Berpose buat foto di sebelah emblem mobil orang lain. Hati-hati jangan sampai tergores. Lo nggak akan mampu bayar ganti rugi. Tepat sekali. Lihat penampilannya yang menyedihkan dan melarat. Aku yakin dia bahkan tidak mampu membeli satu roda dari sebuah Rolls Royce. Apel. Pecundang seperti dia. Beneran bisa nyetir Rolls Royce? Sistem dermawan saya yang terkasih. Kamu memperlakukan saya dengan sangat baik. Katakan apa misi berikutnya. Saya jamin saya akan menyelesaikannya dengan sempurna. Sistem telah mengunci misi pengiriman baru untuk Anda. Kirimkan kristal hijau kepada Xiao Yun, seorang veteran kamar dagang Haicheng. Jika Anda menyelesaikan misi ini, Anda akan mendapatkan secara permanen kesempatan untuk peningkatan fisik. Peningkatan fisik. Bukankah itu berarti saya bisa membuat bagian manapun menjadi sekeras batu dan tetap seperti itu? Tapi Xiao Yun adalah veteran kamar dagang Haicheng. Bagaimana mungkin pecundang seperti saya bisa bertemu dengannya? Lagi pula, di mana saya harus mencari kristal hijau untuknya? Presiden Song. Xiaoqi, ini semua salah gue. Gue nggak tahu lo masih kekurangan mobil. Gue nggak menyiapkannya tepat waktu dan membiarkan lo menghabiskan uang lo sendiri. Tolong jangan marah. Hari-hari ini, Anda tidak akan bisa menemukan wanita lain yang sepeka Anda, bahkan jika Anda mencarinya dengan lentera. Setelah saya menyelesaikan misi saya pasti akan menghujani Anda dengan kasih sayang. Anda sudah memberi saya villa. Bagaimana mungkin saya marah kepada Anda? Selama lo nggak marah, lain kali, gue akan siapkan yang lebih baik untuk lo. Gue masih harus pergi ke lelang kristal, jadi gue nggak bisa menemani lo sekarang. Lelang kristal. Mungkin saya bisa menemukan kristal hijau di sana. Tunggu sebentar. Lelang kristal. Saya akan pergi dengan Anda. Lelang kristal. Seharusnya lo bilang kalau mau gue ikut dari tadi. Kalau begitu gue punya waktu untuk menyuruh seseorang membuatkan lo setelan jas khusus. Lo nggak perlu datang tanpa mengenakan pakaian yang layak. Kenapa kamu meremehkan saya? Sama sekali nggak. Gue cuma ingin memastikan lo terlihat keren saat masuk nanti. Jangan khawatir hari ini. Saya akan menggunakan mata saya ini, yang bisa mengidentifikasi harta karun sejati, untuk membuat semua orang yang hadir terkesan. Baiklah, lo yang terbaik puas sekarang. Ada banyak batu mentah di sini. Gue penasaran siapa yang akan menjadi orang yang menemukan kristal kualitas terbaik hari ini. Jangan khawatir dengan saya di sini. Kristal apapun yang Anda inginkan, saya akan membukakannya untuk Anda. Lo punya bakat seperti itu. Jika kita bisa menemukan kristal kualitas terbaik, kita mungkin punya kesempatan untuk berhubungan dengan kamar dagang Haicheng. Saat itu, nanti IPU Group Song sudah di depan mata. Tapi sejauh yang gue tahu, lelang ini hanya formalitas. Belum tentu penawar tertinggi yang akan mendapatkan barang berharga. Ayo pergi. Presiden Song. Kenapa Anda masih bersama kurir ini? Anda tidak benar-benar berharap dia bisa mencarikan batu mentah kualitas terbaik untuk Anda, kan? Heiyuan Group Song sudah memutuskan hubungan dengan lo. Bukankah pelajaran itu sudah cukup bagi lo untuk merenungkan tindakan lo? Presiden Song,
Jangan bicara terlalu cepat. Apa lo benar-benar berpikir kalau grup He milik gue tidak bisa bertahan tanpa grup Anda? Saya dengar dari sumber terpercaya bahwa jika kita menemukan batu permata kelas atas hari ini, kita tidak hanya akan mendapat untung besar, tetapi juga berkesempatan untuk bergabung dengan Kamar Dagang Haicheng. Belum berakhir sampai benar-benar berakhir. Xiao Kilo itu cuma seorang kurir. Dan lo benar-benar berpikir bisa menemukan batu mentah kelas atas. Lucu sekali. Tuan muda Hei kami sudah bermain dengan permata sejak dia kecil. Saya yakin dia akan menemukan batu permata paling berharga. Kalau begitu kita lihat saja nanti. Tuan muda Hei, saya dengar mata Anda untuk hal-hal seperti ini sangat legendaris. Saya baru saja memilih beberapa batu mentah. Saya akan menghargai wawasan Anda. Jangan khawatir Presiden Chen. Saya pastikan tidak akan membiarkan Anda rugi hari ini. Mengenai Presiden Song, sebaiknya Anda berdoa untuk keberuntungan sendiri. Jangan sentuh itu. Selamat datang semuanya di lelang kristal Haicheng ini. Semua batu mentah yang dibeli hari ini akan dipotong di tempat agar semua orang bisa menyaksikan kelahiran kristal kelas atas. Sekarang saya akan mempersembahkan untuk dilihat semua orang. Pertama, yang akan dilelang adalah batu mentah kelas khusus ini. Menurut penilaian ahli, batu ini mengandung garnat berkualitas tinggi. Harga penawaran awal adalah 1 juta, dengan kenaikan minimum 100.000 per tawaran. Silakan angkat papan penawaran Anda. Saya menawar 1.500.000. 1.600.000. 2 juta. Xiaoqi, bagaimana menurut lo tentang batu ini? Itu biasa saja dan tidak sepadan dengan harganya. Tapi para ahli sudah menilai batu ini. Ini kemenangan yang dijamin. Kurir ini terlalu sombong. Tidak menunjukkan rasa hormat kepada para ahli. Benar-benar ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Saya tawar 2.500.000. Presiden Song dengan saya di sini. Anda tidak akan rugi. 2,5 juta penawaran pertama, 2,5 juta penawaran kedua, 2,5 juta penawaran ketiga. Terjual. Selamat atas kemenangan Anda. Batu mentah kelas khusus ini, batu ini akan dipotong untuk Anda nanti. Jika saya tidak salah, ini adalah batu mentah terberat dalam lelang hari ini. Kabar yang beredar adalah bahwa ini mungkin berisi kecubung senilai 1 juta dolar. Selanjutnya kami persembahkan kepada semua orang batu mentah kelas atas dari lelang ini. Harga penawaran awal adalah 5 juta. Setiap tawaran berikutnya harus naik setidaknya 100.000. Silakan angkat papan penawaran Anda semuanya. Saya pertaruhkan nyawa saya pada batu mentah ini. Kualitas kristal di dalamnya pasti akan menjadi kelas atas. 8 juta. Karena Tuan Muda He sudah bicara. Batu ini pasti permata langka. Maman, keluarga He meraup untung dari menambang kristal setiap tahun. Dan tahun ini tidak akan terkecuali. Saya tidak akan repot-repot bersaing dengan orang-orang besar ini. Itu hanya kristal biasa. Apa gunanya memperebutkannya? Tutup mulutmu. Semua orang di sini adalah ahli di industri kristal. Lo cuma kurir pengiriman. Berani-beraninya lo membantah gue. Itu hanyalah batu tak berharga. Hanya orang bodoh yang akan menawarnya. Kamu. Cie Esam. Batu mentah yang bagus sekali. Kenapa Anda tidak mengajukan penawaran? Takut. Xiaoqi, batu ini terlihat cukup bagus dalam segala aspek. Apa kita benar-benar tidak akan mempertimbangkannya? Jangan khawatir. Ada banyak batu lain di sini. Lagi pula lelang baru saja dimulai. Pasti akan ada yang lebih baik. Lo cuma kurir. Apa yang lo tahu soal kristal? Cie Song buka mata Anda lebar-lebar. Dan jangan mempermalukan diri sendiri. Ulangi sekali lagi. Tidak apa-apa. Bukankah dia hanya mencoba memancing kita untuk menawar lebih tinggi? Mari kita berikan apa yang dia mau. 8.100.000. Hai Yuan, kamu bodoh. Karena kamu begitu bersemangat, saya tidak punya alasan untuk menolak. Bahwa saya tidak punya alasan untuk menolak. Bocah itu benar-benar tidak selevel. 9 juta? 9.100.000. 10 juta. Mari lihat siapa yang berani menawar lebih The tinggi. film was translated 10 juta and penawaran pertama. narrated by M Media. 10 juta penawaran kedua. 10 juta penawaran ketiga. Terjual. Selamat Tuan Muda mendapatkan batu mentah kelas atas ini.
Bocah itu terlalu hijau untuk melawan gue. Untuk apa kamu terburu-buru? Lelang belum berakhir. Biar gue kasih tahu. Yang gue punya di sini berisi kecubung kelas atas. Kualitasnya setara dengan kelas kekaisaran. Saya jamin dengan ini, saya bisa membangun jaringan dengan lebih banyak taipan di Haichen dan melipat gandakan kekayaan bersih dari grup He di Haichen. Tunggu saja, dan gue akan menghancurkan lo dan Song Chuyan. Selanjutnya kita akan melelang beberapa batu mentah biasa. Apa ada gunanya menawar barang rongsokan seperti itu? Sejak rumah lelang ini didirikan, tidak ada yang pernah melihat sesuatu yang istimewa keluar dari batu biasa. Batu-batu biasa ini dijual dalam paket dengan harga awal 100.000. Setiap tawaran harus naik setidaknya 10.000. Semuanya bawa pulang kristal yang memikat hatimu. Untuk sampah ini, harga awal 100.000. Ini jelas hanya memeras orang. Lo dibodohi setiap hari. Tapi setiap hari triknya berbeda. Gue nggak akan jadi orang bodoh yang tertipu hari ini. Itu dia, kristal hijau. Lo nggak benar-benar berpikir bisa menemukan kristal di tumpukan sampah ini. Carl, Tuan Muda He. Dia cuma kurir. Orang awam. Kalau dia bisa dengan santai memilih kristal tingkat atas, bukankah itu berarti siapa saja bisa melakukannya? Presiden Song, saya bisa menjamin bahwa di tumpukan batu ini tidak ada satupun kristal. Begitu keluarga He saya bergabung dengan kamar dagang, hal pertama yang akan saya lakukan adalah menginjak-injak grup Song sampai ke tanah. Dengan begitu saya bisa membuat Anda menyesal telah membatalkan kemitraan kita dengan keluarga He. Apakah kamu percaya pada saya? Saya percaya padamu. Tapi bagaimana kamu bisa yakin bahwa batu-batu ini bisa menghasilkan kristal kualitas terbaik? Karena saya bisa melihat tembus. Hentikan. Percayalah pada saya. Panggil penawarannya. 200.000. Presiden Song menawar 200.000. Apakah ada tawaran lebih tinggi? Nggak mungkin. Ada yang beneran menawar barang rongsokan ini. Bukankah itu CEO dari grup Song? Song Chuyan. Dia menghabiskan 200.000 untuk sampah ini. Apakah ada yang salah dengan otaknya? Tepat sekali. 200.000 penawaran pertama. Apakah ada tawaran lebih tinggi? Presiden Song, apakah Anda benar-benar mempercayai kurir ini? Anda benar-benar berani membeli tumpukan sampah ini? Itu bukan urusanmu. 200.000 penawaran kedua. 200.000 penawaran ketiga. Terjual. Selamat Presiden Song atas perolehan kelompok batu mentah ini. Saya harap Anda berhasil menemukan kristal. Baiklah. Sekarang saya mengundang staf kami untuk mulai memotong batu satu persatu. Menghabiskan 200.000 untuk tumpukan barang rongsokan. Xiaoqi. Hanya orang bodoh seperti Song Chuyan yang akan mempercayai kata-katamu. Tunggu saja. Saya akan tunjukkan sebentar lagi seperti apa kristal kelas atas yang asli. Tuan Muda He, mata Anda dalam memilih batu mentah benar-benar sempurna. Merupakan kehormatan bisa bersama Anda hari ini dan menyaksikan kelahiran kristal-kristal kelas atas ini. Ini adalah kehormatan mutlak bagi saya. Hari ini saya akan membiarkan Anda melihat seperti apa keahlian dan visi yang sebenarnya. Tuan, potong milik saya dulu. Baiklah. Selamat kepada Tuan Muda He karena telah menghasilkan 5 kg kecubung Uruguay. Kecubung Uruguay, harganya 3.000 yuan per gram. Selamat Tuan Muda He, Anda telah menghasilkan kecubung kelas atas. Saya pikir posisi selanjutnya sebagai Ketua Kamar Dagang Haicheng pasti akan menjadi milik Anda. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda He, mata Anda memang sangat tajam. Penilaian saya selalu tajam. Saya menghabiskan 10 juta untuk menghasilkan kecubung kelas atas senilai 15 juta yuan. Tidak seperti orang yang cuma tahu menyombongkan diri dan menghabiskan 200.000 untuk tumpukan sampah. Aku berani taruhan tumpukan sampah ini tidak akan menghasilkan apapun. Saya benar-benar ingin melihat bagaimana CEO Papa atas Haicheng kita akan mengandalkan kurir ini untuk mengeluarkan kristal kelas atas dari tumpukan sampah ini. Hayuan, tunjukkan sedikit rasa hormat.
Yuan, jangan terlalu sombong. Potong batu yang baru saja dibeli Presiden Song. Baiklah, sekarang lanjut memotong batu-batu yang dipilih oleh Presiden Song. Boka, kalau nanti lo nggak bisa memotong apapun. Mari kita lihat bagaimana lo tetap bisa bertindak angkur. Cie Sam. Sepertinya penilaian Anda yang meleset hari ini, bukan penilaian saya. Itu cuma 200.000, bukan? Tidak seperti Hyuan. Saya tidak pakai trik murahan demi sesuatu gratis. Kekuatan grup Song jauh melampaui jumlah uang yang kecil ini. Baiklah, jika Anda ingin bermain Cie Sam, saya akan terus memotong bersama Anda. Aku tidak pernah menyangka grup Song benar-benar mendengarkan seorang kurir. Kalian benar-benar mempermalukan kota Haicheng kita. Cukup. Berhenti membuang waktu. Dengan membuka tumpukan sampah tak berguna ini, ayo kita pergi. Tunggu. Apakah ini kristal hijau? Dari batu mentah yang begitu biasa, Anda benar-benar bisa memotong kristal yang begitu langka. Ini benar-benar kristal hijau. Selama bertahun-tahun ini pertama kalinya saya melihat spesimen kristal yang begitu standar. Xiaoke, kamu benar-benar luar biasa. Mustahil. Itu jelas hanya tumpukan batu busuk. Bagaimana mungkin bisa menghasilkan kristal hijau? Anda pasti menggunakan trik dan menggunakan kristal hijau palsu untuk menipu semua orang. Tunggu, apakah ini benar-benar palsu? Tuan Muda He ada benarnya. Itu masuk akal. Kristal hijau adalah penemuan langka. Bagaimana mungkin bisa dipotong? Dari tumpukan batu pecah ini, apakah ini benar-benar palsu? Saya pernah mendengar tentang kristal hijau. Tapi ini pertama kalinya saya melihatnya. Ini semua terasa terlalu kebetulan. Kalian semua bicara omong kosong. Semuanya kurir bau ini adalah penipu ulung. Dia bekerja sama dengan Song Chuyan untuk membuat kekacauan di pelelangan. Keamanan seret mereka berdua keluar dan hancurkan kristal palsu itu. Untuk saya, Hai kamu. berhenti. Sungin ketua kamar Dagang Haicheng. Siapapun yang berani menyentuh sehelai rambut pun, dari kristal hijau atau Xiaoqi, akan berurusan denganku. Siapa orang kampung ini? Berani bicara besar. Diam. Itu Pak Shou. Jeti ini adalah Ketua Kamar Dagang Haicheng saat ini, Jo Yun. Bagaimana bisa orang besar seperti dia menghadiri lelang ini? Pak Shou, saya memotong 5 kilogram kecubung Uruguay hari ini dan baru saja akan mengirimkannya kepada Anda. Anda lihat, mengapa Anda harus repot-repot datang ke sini? Aku dengar hari ini, Nona Song dan Tuan Xiao telah memotong kristal hijau. Aku bertanya-tanya, apakah kalian berdua, maukah Anda menjualnya kepada saya? Pak Shou, dia hanya seorang kurir. Itu adalah kristal hijau palsu yang dia bawa. Anda tidak boleh membiarkan dia menipu Anda. Itu palsu. Pak Shou, saya memotong kristal hijau. Untuk Cie Song. Pria ini bersikeras. Memfitnah saya dengan menyebutnya palsu. Batu-batu mentah ini telah dikirim ke para ahli untuk diuji sebelum pelelangan. Jika para ahli tidak bisa mendeteksinya, bagaimana mungkin kristal hijau bisa dipotong darinya? Mungkinkah ahli yang menilai batu ini hanya melewatkannya? Anda, cukup. Saya akan memakai penilai pribadi saya. Periksa batu mentah ini di tempat untuk melihat apakah ini benar-benar geokristal hijau. Ketua Shou itu sudah pasti. Geokristal hijau yang sangat langka. Mustahil. Bagaimana mungkin amatir seperti dia bisa memotong kristal hijau? Tuan Muda He, apakah Anda meragukan keluarga Shou saya? Saya tidak akan berani. Bocah ini benar-benar berhasil memotong batu mentah kelas atas. The film was translated and narrated by M Media. Uang ini hanyalah deposit.
Saya akan mentransfer 5 kali lipat jumlah ini kepada Anda nanti. Apakah itu dapat diterima oleh Anda? 20 juta. 5 kali lipatnya berarti 100 juta. Itu bisa diterima. Seperti yang diharapkan dari ketua kamar dagang, penglihatan yang luar biasa. Batu mentah kualitas terbaik adalah sesuatu yang bisa dicari, namun tidak pernah ditemukan. Tuan Xiao bersedia mentransfernya kepada saya. Itu adalah kehormatan bagi saya. Sebagai tanda terima kasih saya ingin mengundang Tuan Xiao bergabung dengan kamar dagang. Saya bertanya-tanya, apakah Tuan Xiao, maukah Anda menerima tawaran saya? Kamar Dagang Haicheng adalah entitas paling otoritatif di seluruh dunia bisnis. Mendapatkan undangan langsung dari Pak Su untuk bergabung dengan Kamar Dagang. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Saya bisa bergabung dengan kamar dagang. Tapi saya punya satu syarat. Setelah bergabung dengan kamar dagang, Anda tidak boleh ikut campur dengan pengiriman saya. Baiklah, saya setuju. Saya bisa bergabung dengan kamar dagang, dan tetap mendapatkan angpau melalui sistem. Mencari uang dan pamer keduanya bisa dikelola dengan mudah. Pak Xiao. Dia hanya kurir rendahan. Dia tidak layak bergabung dengan kamar dagang. Pak Xiao. Xiao Qi cuma gembel. Diam. Tuan Xiao sekarang adalah anggota kamar dagang. Namun Anda berulang kali menghinanya. Saya lihat Anda bahkan tidak menunjukkan sedikit pun menghormati saya atau kamar dagang. Saya sekarang mengumumkan bahwa mulai hari ini, kamar dagang Haicheng akan memutuskan semua kerjasama ekonomi dengan keluarga He. Karena Tuan Xiao sudah berbicara, keluarga Li Sayu berniat untuk mengikuti kamar dagang dan memutus semua kerjasama dengan keluarga He. Saya juga memotongnya. Mengikuti Kamar Dagang. Menyusul kamar dagang, Membatalkan kerjasama dengan keluarga He. membatalkan kerjasama dengan keluarga He. Mengikuti Kamar Dagang. Menyusul kamar dagang, Membatalkan kerjasama dengan keluarga He. membatalkan kerjasama dengan keluarga He. Mengikuti Kamar Dagang. Menyusul kamar dagang, Membatalkan kerjasama dengan keluarga He. membatalkan kerjasama dengan keluarga He. Pak Xiao, saya mohon beri saya kesempatan lagi. Dia tidak lebih dari seorang kurir rendahan. Cukup. Anda berani terus menghina Tuan Xiao. Para pengawal, lempar mereka berdua keluar. Jika ada lain kali, saya akan membuat keluarga He lenyap dari Haicheng. Pak Xiao, Pak Xiao. Pak Xiao, tolong dengarkan penjelasan saya. Pak Xiao. Tuan Xiao, selamat datang di kamar dagang Haicheng. Pembayaran sisa untuk Gyo Kristal Hijau. Saya akan meminta asisten saya untuk mentransfernya ke kartu Anda nanti. Pak Xiao, Anda sebaiknya mentransfer uangnya kepada Xiao Song saja. Perusahaan Song saat ini sedang menghadapi IPO. Dia lebih membutuhkan bantuan Anda. Saya selalu sangat memperhatikan grup Song. Saya juga sangat mengagumi Nona Song. Dengan kekuatannya sendiri, dia telah dengan mantap membangun grup Song hingga seperti sekarang ini. Tenang saja, mengenai penawaran umum perdana grup Song, saya pasti akan memberikan dukungan penuh saya. Terima kasih Pak Su. Selamat Tuan, karena telah menyelesaikan misi. Peningkatan fisik telah terbuka. Untuk Tuan, silakan pilih bagian tubuh yang ingin Anda tingkatkan. Kemana lagi kalau bukan di sini? Tentu saja harus di sini. Sistem ini luar biasa. Saya merasa tubuh saya telah kembali ke usia 18 tahun. Xiao Qi. Saya tidak pernah menyangka bahwa kamu akan memberiku begitu banyak uang. Kamu sudah sangat banyak membantuku. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara berterima kasih dengan pantas. Bagaimana kalau begini? Saya tawarkan diri saya untukmu. Apa katamu? Xiao Qi, aku sudah menyiapkan semuanya. Kapan kau akan datang? Hampir lupa. Saya harus menemui Lin Zhu hari ini. Xiao Qi, apa yang sedang kamu lihat? Dengan sistem di tangan saya bukan lagi orang yang akan meninggalkan seluruh ladang bunga hanya demi satu bunga. Lin Zhu, kakak sudah datang. Xiao Song, saya menerima rasa terima kasih Anda. Tetapi saya merasa bahwa saya tidak cukup pantas untuk Anda. Saya ada urusan jadi The saya film was pergi sekarang. translated and narrated by M Media. Pasti karena saya belum cukup baik. Xiao Qi, saya pasti akan memenangkan hatimu.
Dasar anak durhaka. Tujuan saya membiarkanmu menghadiri lelang adalah agar kamu bisa mengenal Shoyon dan membantu keluarga Hei kita masuk ke kamar dagang. Pak Hai Ketua Grup Hai. Namun, Anda tidak hanya mengusir Song Chuyan, kamu juga menyinggung kamar dagang. Apakah kamu mencoba menghancurkan keluarga Hei? Ayah, ini semua kesalahan. Kurir menjijikan itu. Jika bukan karena dia, posisi di kamar dagang pasti sudah menjadi milik kita. Seorang kurir miskin berani memprovokasi keluarga Hei saya. Saya rasa dia pasti sudah bosan hidup. Saya tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Singkirkan saja dia. Jika tidak, jangan pernah kembali ke rumah keluarga Hei. Ayah. Berlutut. Ayah. Saya punya rencana. Saya pikir hari ini, Pak Xiu hanya merasa ada terlalu banyak orang di pelelangan. Jadi dia memberikan mereka sedikit muka. Tapi saya dengar besok, Pak Xiu mengadakan resepsi pribadi. Besok, saya akan menemui Pak Xiu terlebih dahulu. Begitu saya menyelesaikannya secara pribadi dengannya, posisi di kamar dagang itu akan tetap menjadi milik keluarga Hei kita. Gimnasium Malaysia. Sioki. Bagaimana rasanya? Besar. Rasanya sangat besar. Kau sangat menyebalkan. Haruskah kita pergi ke tempat lain kalau begitu? Tentu. Saat saya melihat Anda hari ini, saya merasa penuh semangat. Seolah saya punya energi tak terbatas. Ayo kita ke tempatmu sekarang. Dan melihat baik-baik teknik baru yang sedang kamu latih. Baiklah. Biarkan aku membereskan semuanya dulu. Xiaoqi, Apa-apaan apa yang terjadi? akhirnya aku menemukanmu. Kenapa kamu ada di sini? Tentu saja untuk membawamu pulang. Hari ini, kamu pasti lelah. Malam ini, aku akan membantumu bersantai dengan benar. Ayo pergi. Xiaoqi, aku sudah selesai berkemas. Ayo pergi. Siapa dia? Siapa dia? Tidak. Dia sebenarnya bibi saya. Dia datang jauh-jauh dari luar kota untuk mengunjungi saya. Kalau begitu saya minta maaf untuk hari ini. Aku mengerti. Kau harus pergi menjaga bibimu. Mari bertemu lain kali. Jelaskan dirimu. Dia sebenarnya sepupu saya dari kampung. Dia baru saja datang ke sini untuk mulai berbisnis. Saya hanya sekadar mengecek keadaannya. Sumpah, kalau saya bohong. Biar saya disambar petir. Kamu melakukan ini untuk mengganggu saya kan? Ya Tuhan, kamu melakukan ini untuk mengganggu saya kan? Baiklah, saya percaya padamu. Pak Xiu, baru saja menelpon saya. Dia bilang ada perjamuan pribadi di Century Hotel besok. Dia mengundangmu untuk ikut denganku. Pesanan pengiriman baru terdeteksi. Kirimkan dokumen EPL Group Song kepada Su. Setelah menerima ulasan bintang 5, Tuan akan membuka logika bisnis dan keterampilan cashback seumur hidup. Ini adalah dokumen yang saya siapkan untuk IPU Group Song. Pak Xiu sangat menghargaimu. Bisakah kamu membantu saya mengantarkan dokumen ini kepadanya besok? Logika bisnis dan cashback seumur hidup. Saya akhirnya akan berubah dari kurir gembel menjadi raja investasi. Dan dengan pasokan uang yang tak terbatas pula. Tentu tidak masalah. The film was translated and narrated by M Media. Seperti yang diharapkan dari kamar dagang, bahkan perjamuan pribadi. Saja semewah ini, ayo pergi.
Berhenti. Hari ini, ada tamu terhormat di Hotel Chanturi. Personal yang tidak berwenang tidak diizinkan masuk. Kami diundang oleh Pak Shou untuk menghadiri perjamuan. Lihat penampilanmu yang miskin dan menyedihkan. Bagaimana mungkin Tuan Shou mengundangmu? Saya adalah Presiden Grup Song Chuyan. Saya bisa menjamin bahwa semua yang dia katakan itu benar. Grup Song Anda mungkin adalah perusahaan terbesar di Haicheng, tapi tidak memenuhi syarat untuk berada di sini. Kalian berdua keluar dari sini. Jangan mengganggu kami saat kami sedang menjamu tamu terhormat. Hei kamu satpam rendahan, apa kamu buta? Atau cuma tuli? Bukankah sudah kubilang bahwa Pak Shou mengundang kami? Apa kamu tidak dengar? Presiden Song. Mengapa Anda membawa pria ini lagi? Jangan bilang Anda cukup tidak tahu malu untuk menghadiri jamuan pribadi Pak Shou. Hai Yuan, saya dengar kamu akan segera diusir dari keluarga Hai. Bukankah seharusnya kamu mengurus kekacauanmu sendiri daripada berkeliaran? Tutup mulutmu. Jika bukan karena Anda, bagaimana keluarga He saya bisa berakhir seperti ini? Lo kurir rendahan. Jangan berpikir bahwa dengan sepotong batu sampah bisa bergaul dengan kalangan atas. Kalian berdua, kenapa kalian tidak mengusirnya sekarang? Siapa yang menendang saya? Pak Shou, mengapa Anda datang ke pintu sendiri? Mohon maaf, Tuan Xiao saya terlambat. Pak Shou, dia hanya seorang kurir. Hui Yuan, saya ingat pernah peringatkan MO. Namun disinilah kamu, mengganggu mereka lagi. Saya pikir kamu sudah bosan hidup. Pak Shou, mereka berdua tadi mencoba menggunakan nama Anda untuk menyelinap ke pesta. Saya hanya mencoba membantu Anda, memberi mereka pelajaran. Kamu bodoh. Tuan Xiao dan Nona Song adalah tamu kehormatan saya yang saya undang secara pribadi. Mereka tidak perlu menyelinap masuk. Kamu telah mempermalukan mereka berkali-kali. Apakah keluarga Hei-mu benar-benar tidak memiliki rasa hormat terhadap kamar dagang? Saya rasa keluarga Hei tidak perlu ada lagi di Haicheng. Pak Shou, saya mohon. Ini semua kesalahan bocah itu. Tuan Xiao, Nona Song, saya minta maaf. Saya tidak menjamu Anda dengan layak hari ini. Kejadian hari ini tidak ada hubungannya dengan Pak Shou. Semuanya adalah perbuatan Hai Yuan sendiri. Sepertinya dia butuh pelajaran. Saya peringatkan Anda, jika Anda berani menyentuh saya sedikit saja, keluarga He tidak akan memaafkan Anda. Kamu masih berani mengancam Tuan Xiao. Buat keluarga He bangkrut segera. Pak Shou, tidak. Saya mohon, Anda tidak bisa menghancurkan keluarga He saya. Kamu seharusnya tidak mengatakan ini kepada saya. Xiaoqi. Saudara, maafkan saya. Maafkan saya kali ini saja. Enya, Saya tidak akan, kecuali Anda memberitahu saya apa yang bisa saya lakukan agar Anda memaafkan saya. Enya, saya hitung sampai 3. 3. Jangan menghitung, jangan. Jangan hitung. Ini adalah perbuatanmu sendiri. Telapak besi tak terkalahkan. Kak. Jangan. Pak Shou, sisanya terserah Anda. Jangan khawatir Tuan Xiao, saya pasti akan membalaskan dendam Anda. Silakan ikuti saya ke dalam. Tuan Xiao, Nona Song, silakan duduk. Apakah semuanya baik-baik saja? Tuan Shou, apakah ini tamu kehormatan yang Anda jemput sendiri? Dia terlihat seperti pekerja migran bagi saya. Dia sama sekali tidak terlihat seperti tamu kehormatan. Hanya seorang gembel. The film was translated and narrated by M Media. Kalian para tuan muda mungkin salah paham. Izinkan saya memperkenalkannya. Ini adalah Tuan Xiao, yang merupakan orang yang menemukan geokristal hijau.
dia berhasil menemukan kristal hijau. Saya rasa, itu hanya keberuntungan buta. Tuan Muda Shou Peng, tolong tunjukkan sedikit rasa hormat. Tuan Shou, sejauh yang saya tahu, setiap orang yang bergabung dengan kamar dagang, mereka semua adalah tokoh-tokoh terkemuka di Haicheng kita. Saya bertanya-tanya, Tuan Xiao ini, anak siapa dia? Siapa yang bilang kalau untuk masuk kamar dagang, haruskah dari keluarga kaya dan terpandang? Orang biasa seperti saya duduk tepat di sini. Piki saya lebih tinggi dari kalian bertiga. Anda. Tuan Shou, Anda mengundang orang bukan siapa-siapa ini pecundang tak punya uang ini ke kamar dagang kita dan membuat kami menunggu begitu lama. Apakah Anda sedang mempermainkan kami? Kalian bertiga jaga ucapan kalian. Tidak menghormati Tuan Xiao berarti tidak menghormati saya. Tuan Shou, apakah Anda benar-benar akan berbalik melawan kami demi sampah seperti dia? Katakan sekali lagi. Tuan Xiao, saya meminta maaf kepada Anda atas nama mereka. Pak Shou, janganlah kita merendahkan diri ke level mereka. Kita menggunakan otak untuk berpikir. Sementara mereka hanya bertindak dengan bagian bawah mereka. Kita berbeda jalan dan tak punya kesamaan. Hentikan tuduhan tidak berdasar itu. Tuan Shou izinkan saya memberitahu Anda. Dia adalah bajingan yang menghasut karyawan untuk berhenti dan merusak suasana perusahaan. Anda berani mempertahankan pembuat onar seperti dia di sisi Anda. Apakah Anda tidak takut bahwa dia akan menghancurkan kamar dagang kita? Tuan Xiao, apakah yang dia katakan itu benar? Benar atau salah, kamu akan tahu setelah memverifikasinya langsung. Kak Xiaoqi, apa yang membuatmu berpikir untuk menelpon saya hari ini? Datang dan lihatlah, dengan siapa aku saat ini. Presiden Xiao, lama tidak bertemu. Halo para saudari. Halo saudari. Saya sedang makan malam bersama Pak Shou dan yang lainnya. Mereka bertiga menyebut saya pembuat onar. Saya tidak bisa mendebat. Mereka bertiga, jadi saya datang untuk memverifikasi kebenarannya. Saudari, apalagi yang perlu diverifikasi? Kapan kamu ada waktu luang untuk keluar dan bertemu? Bertemu, ayo kita bertemu. Pak Xiao, kami semua bisa memberikan kesaksian. Dia adalah orang yang membantu kami saat itu. Jika tidak, kami akan dihina oleh binatang-binatang berwujud manusia itu. Tepat sekali, mereka hanyalah sekelompok pria yang hanya berpikir dengan selangkangan mereka. Mereka tidak punya hak untuk tetap berada di kamar dagang. Pak Xiao, mereka sebelumnya menyuap orang kamar dagang, memanipulasi pembukuan, dan menggelapkan dana kamar dagang. Tutup mulutmu. Tuan Xiu, dengarkan penjelasan saya. Ketua, ini adalah dana publik yang telah mereka bertiga kuras dari kamar dagang selama 5 tahun terakhir. Total jumlahnya lebih dari 1 miliar. Untuk mengundang Tuan Xiu ke ruangan. Saya mengaudit pembukuan beberapa tahun terakhir. Kalian bertiga benar-benar tidak tahu malu. Tuan Shou kami. Kami hanya sedang bingung sesaat. Tolong beri kami kesempatan lagi. Oke, simpan kata-kata itu. Untuk polisi. Seseorang bawa mereka pergi. Tuan Shou, kami hanya sedang bingung sesaat. Saya salah, itu semua hanya kesalahpahaman. Tuan Shou. Tolong ampuni saya sekali ini saja. Mereka bertiga sudah terlalu lama bertindak arogan di Haicheng. Saya tidak menyangka bahwa kamu akan menggunakan tanganmu untuk melenyapkan mereka kali ini. Itu semua berkat saudari-saudari baik saya ini. Baiklah, kalian semua kembali bekerja. Saya tidak akan mengganggu kalian lagi. Xiaoqi, bagaimana mungkin kamu mengenal mereka? Saya akan beritahu detailnya nanti malam. Kamu menyebalkan. Pak Shou, ini adalah informasi untuk pencatatan grup Song yang akan datang. Sebagai investor utama, silakan lihat. Dokumen IPO Grup Song. Bisa mengenal orang hebat seperti Tuan Xiao dalam hidup ini. Benar-benar keberuntungan saya. Pak Shou, karena saya sudah bergabung dengan kamar dagang, bisnis Anda secara alami adalah bisnis saya. Saya pasti akan mengelola kamar dagang bersama Anda.
Tuan Xiao, terima kasih banyak karena telah bergabung dengan Kamar Dagang. Sebagai ungkapan rasa terima kasih kami akan berinvestasi untuk mendirikan grup Xiao untuk Anda. Xiao Qi, Kamar Dagang Haicheng sebenarnya akan mendirikan grup Xiao untukmu. Masa depanmu benar-benar tak terbatas. Selamat kepada Tuan, karena telah menyelesaikan misi. Cashback konsumsi seumur hidup, dan keterampilan logika bisnis telah diberikan. Silakan periksa akun Anda, Tuan. Berkat perhatian Pak Shou, saya tentu tidak akan mengecewakan harapan Anda. Senang bekerja sama dengan Anda. Terdeteksi kurir bawahan. Li Bin yang terikat dengan Tuan. Menerima ulasan bintang 5. 2 juta yuan telah masuk ke rekening bank. Terdeteksi kurir bawahan Xiaomo. Menerima ulasan bintang 5. 1 juta yuan telah masuk ke rekening bank. Terdeteksi kurir bawahan. Menerima ulasan bintang 5. 5 juta yuan telah masuk ke rekening bank. 3 juta yuan telah masuk ke rekening bank. 5 juta yuan diterima. 2 juta yuan diterima. Setelah menjadi pecundang selama 25 tahun, saya akhirnya membalikkan keadaan luar biasa. Presiden Xiao, ini adalah dokumen-dokumen yang memerlukan tanda tangan Anda. Sekretaris by Sekretaris Xiao Qi. Bagaimana sudah terbiasa dengan pekerjaannya? Anda mengizinkan saya tinggal di rumah Anda. Dan lagi pula, Anda bahkan menjaga saya di sisi Anda sebagai sekretaris. Saya benar-benar sangat berterima kasih kepada Anda. Saya tidak menyangka bahwa Anda memiliki kekuatan yang begitu besar. Menjaga kamu tetap di sisi saya, sebagai pembantu yang berbudi untuk perusahaan. Saya sangat lega. Nona cantik, saya dengar bahwa kurir Anda berpenghasilan 100 yuan per pesanan pengiriman. Saya mohon tolong perkenalkan saya. Saya bersedia mengantar makanan untuk grup Xiao seumur hidup saya. Para kurir di perusahaan kami, semuanya telah diperiksa oleh bos lapis demi selapis. Anda harus menemui bos dan melamar secara langsung. Saya mohon, tolong perkenalkan saya. Apa yang sedang kalian ributkan? Xiao Qi, kamu di sini juga sedang mengantar makanan. Apa yang kamu lakukan di sini? Presiden Xiao, haruskah saya mengusirnya? Pergi dan panggil Su Yun ke sini. Dimengerti. Bocah, ini semua salahmu. Kamu telah membuat grup Hei milikku terlantar di jalanan. Saya sarankan kamu bertindak cerdas dalam hal ini. Perkenalkan saya kepada bosmu, supaya saya bisa bekerja sebagai kurir. Kamu ingin bergabung dengan grup Xiao kami. Kami punya kebijakan ketat. Siapapun dari keluarga yang melamar, untuk posisi apapun, akan ditolak tanpa kecuali. Bocah, ini bukan tempat bagimu untuk bicara. Panggil bosmu ke sini. Saya berdiri tepat di depan Anda. Kemana lagi Anda berharap menemukan bosnya? Kamu pikir kamu siapa? Hanya karena margamu Xiao, kamu benar-benar berpikir grup Xiao ini milikmu. Pergi sana. Beraninya kamu. Pak Shou, kenapa Anda di sini? Orang ini, dia menyamar sebagai Presiden Xiao. Cepat urus dia. Beri dia pelajaran. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Beraninya kamu menyinggung Presiden Xiao. Apel. Xiao Qi sebenarnya adalah bos grup Xiao. Kak, saya salah. Saya di sini untuk melamar jadi kurir, lihat. Kamu menyinggung Presiden Xiao dan masih punya nyali untuk ingin bergabung dengan grup. Kamu benar-benar tidak punya rasa malu. Keamanan. Usir dia. Tidak. Pak Shou, tolong dengarkan penjelasan saya. Ada kesalahpahaman di sini. Presiden Xiao. Kak. Beri saya kesempatan, mohon. Beri saja saya pekerjaan untuk bertahan hidup. Kakak-kakak, ayah baptis. Ayah baptis. Saya mohon, ayah baptis. Xiao Qi, kau kurir. Bagaimana kamu bisa mendapatkan dukungan kamar dagang? Sementara saya harus tidur di jalanan dan mengemis makanan. Saya tidak akan pernah membiarkanmu lolos dari ini. The film was translated and narrated by Presiden Xiao, Media. laporan keuangan untuk grup Xiao untuk bulan lalu sudah keluar. Para kurir kami telah mencapai pendapatan rata-rata sebesar 100.000.
Setelah dikurangi biaya tenaga kerja dan material, grup Xiao menghasilkan total keuntungan 100 juta bulan lalu. Hanya dalam 1 bulan Presiden Xiao telah memperluas skala grup Xiao menjadi yang terbesar di seluruh Haichen. Saya benar-benar tidak salah menilai Me sejak awal. Hanya prosedur standar. Saya masih butuh dukungan Anda terus-menerus. Pak Shou. Xiaoqi, datanglah ke tempatku untuk makan malam nanti. Aku sudah menyiapkan hidangan mewah untukmu. Xiaoqi, ingatlah untuk pulang setelah bekerja. Aku akan menunggumu di tempat tidur. Kak Xiaoqi, aku baru saja mempelajari tarian baru. Datanglah ke siaran langsungku malam ini. Aku akan menampilkannya untukmu. Presiden Xiao, saya menemukan restoran dengan suasana yang luar biasa. Mari kita makan di sana bersama setelah kerja. Saya yang traktir. Apakah seperti ini rasanya berada di puncak? Jangan tidak sabar para wanita. Kita akan melakukannya satu persatu. Presiden Xiao, tunggu di sini sebentar. Saya akan mengambil mobilnya. Baiklah, silakan. Adik perempuan Xiao Yu, tampil dengan baik malam ini. Saya sudah menyiapkan semua, karnaval yang kamu butuhkan si kecil. Sebanyak yang kamu mau. Julian, bawa kontrak pengalihan itu ke pabrik terbengkalai di pinggiran selatan. Jika kamu tidak muncul, siapkan diri untuk mengambil mayat Xiaoqi. Di mana dia? Apa ada yang berani menindas Xiaoqi? Akan kupenggal kepalanya. Saya akan menelpon polisi. Pabrik di pinggiran selatan. Seseorang telah menculik teman saya. Apa Xiaoqi dalam bahaya? Baik, saya mengerti. Tidak, saya harus pergi menyelamatkannya. Kumpulkan semua personel keamanan. Segera menuju pinggiran selatan. Hai Yuan. Lepaskan saya. Xiaoqi, kamu benar-benar berpikir Shouyong akan menukar grup Xiao kepadaku hanya untuk menyelamatkanmu. Pak Shou sudah memberimu kesempatan. Kamu berani menculik saya. Apa kamu tidak takut membusuk di penjara? Penjara. Selama saya mengendalikan grup Xiao, saya akan menjadi seseorang yang berdiri di atas hukum. Berhenti. Yuan, lepaskan dia. Pak Shou, apakah Anda membawa apa yang saya minta? Ambil itu. Lumayan. Ini benar-benar kontrak pengalihan. Kontrak pengalihan. Jangan bergerak. Ambil satu langkah lagi, dan saya akan menghabisinya. Kamu memegang kontraknya. Apalagi yang kamu inginkan? Pak Shou, ini selalu menjadi properti keluarga He saya. Kamu hanya mengembalikannya kepada pemilik yang sah. Tak seorang pun dari kalian akan pergi hari ini. Sistem selamatkan saya. Saya baru saja merangkak naik dari bawah. Saya tidak punya istri dan tidak punya anak. Saya tidak mau mati semudah ini. Peringatan, peringatan. Bahaya terdeteksi bagi Tuan. Anda telah diberikan keterampilan kekuatan super. Saya harap Tuan dapat berhasil meloloskan diri dari situasi sulit ini. He Yuan, lepaskan Xiaoqi sekarang. Jalan. Kamu mencari masalah. Hai Yuan, lihat bagaimana saya menyematkanmu ke tanah dan menggosok wajahmu ke tanah. Telapak besi tak terkalahkan. Hei Yuan, saya akan memberimu pelajaran karena merundung saya. Akan kuberi pelajaran karena menculikku. Aku akan memberimu pelajaran karena meremehkanku. Xiaoqi, jika kamu terus memukulnya, kamu akan membunuhnya.
Jangan biarkan saya melihatmu di Haicheng lagi. Xiaoqi, kamu baik-baik saja. Kamu membuatku takut setengah mati tadi. Aku akan menghabisimu, aku akan menghabisimu. Hyuan, bersiaplah membusuk di penjara. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Xiaoqi, kamu baik-baik saja. Apakah kamu terluka dimanapun? Xiaoqi, jangan khawatir. Tempat ini di dalam maupun di luar sudah dikepung oleh orang-orangku. Tidak ada yang akan menyakitimu lagi. Kak Xiaoqi, begitu mendengar kamu diculik, aku langsung datang ke sini untuk menyelamatkanmu. Presiden Xiao, ini semua salah saya. Saya tidak melindungi Anda dengan baik. Baiklah, baiklah. Para wanita, kalian semua sudah khawatir hari ini. Mulai sekarang, saya akan memastikan untuk melindungi diri saya sendiri dan menghabiskan waktu bersama kalian semua. Xiaoqi, bukankah kamu bilang padaku, kalau kamu tidak punya pacar, siapa mereka? Kenapa kamu mau menghabiskan waktu dengan mereka? Itu tidak benar, Xiaoqi. Bukankah kamu bilang bahwa aku adalah orang terpenting dalam hidupmu? Presiden Xiao, bukankah Anda bilang ingin menghabiskan waktu berdua saja dengan saya? Kak Xiaoqi, bukankah kakak bilang, kakak hanya akan menjadi kakakku saja? Tidak dengarkan, biarkan saya jelaskan. Tidak mungkin kamu hanya bisa memilih satu. Tidak mungkin kamu hanya bisa memilih satu. Tidak.